Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak di dalam siklus kerja yang kayaknya tuh nggak ada ujungnya? Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng soal jebakan beban kerja sementara yang seringnya malah jadi permanen. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa keluar dari situ? Nyesek banget kan pertanyaannya, rasanya tuh nggak adil aja gitu. Kamu lihat teman-teman lain bisa pulang on time, sementara kamu masih di depan laptop ngeberesin kerjaan yang harusnya bukan tanggung jawab kamu. Nah, yuk kita cari tahu kenapa hal ini bisa terjadi terus-terusan. Oke, kita mulai dari sini ya, dari jebakan sementara. Janji manis di awal yang, kayaknya nggak pernah benar-benar selesai. Coba deh lihat timeline ini. Gimana? Familiar banget kan? Semuanya itu berawal dari permintaan kecil yang kedengerannya sih masuk akal. Bantuin dong sementara aja kok. Tapi tahu-tahu sebulan, 2 bulan, 6 bulan lewat dan tugas sementara itu udah jadi bagian permanen dari kerjaan kamu. Kamu tuh kayak jadi korban dari kehebatan kamu sendiri. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Burnout itu bukan cuma soal kerja kebanyakan. Masalahnya jauh lebih kompleks dari itu. Nah, ini dia nih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Secara resmi, perusahaan maunya efisien, tekan biaya. Tapi cara nggak resminya, ya dengan numpukin kerjaan ke karyawan terbaiknya. Kamu orang yang paling bisa diandelin, jadi solusi paling gampang buat mereka biar nggak perlu rekrut orang baru. Dan disinilah ironi yang paling nyeseknya. Kemampuan dan keandalan kamu itu malah jadi bumerang. Sistem ini secara nggak langsung malah menghukum orang-orang yang paling berdedikasi. Semakin kamu nunjukin kamu bisa, semakin banyak beban yang dikasih, sampai akhirnya kamu di titik udah nggak sanggup lagi. Jadi, ayo kita definisikan ulang apa itu burnout. Ini bukan piala atau tanda kehormatan. Burnout itu sinyal bahaya, tanda dari sistem yang udah nggak seimbang. Bayangin aja, kamu dikasih tanggung jawab segede samudra, tapi kendali yang kamu punya cuma sekecil perahu dayung. Dan pengakuannya hampir nggak ada. Dan pikiran kayak gini nih yang sering banget ngejebak kita. Semacam harapan pasif gitu. Kita mikir, sabar aja, bertahan dikit lagi. Nanti juga sistemnya benar sendiri, nanti juga ada bantuan datang. Tapi dengerin deh, ini kenyataan pahitnya. Kamu kuat bertahan itu nggak akan mengubah sistem, malah sebaliknya. Itu cuma jadi bukti buat manajemen kalau cara kerja mereka yang nggak realistis itu berhasil. Kamu harus berhenti jadi peredam kejut buat mereka. Terus, solusinya apa dong? Jangan khawatir. Sekarang kita bahas rencana aksi yang bisa kamu lakuin buat ngambil alih kendali lagi. Ada 3 langkah kunci ya. Pertama, komunikasi pakai data. Kedua, bikin prioritas yang tegas. Dan yang ketiga, ini penting banget, bangun support system. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama ini menurut saya yang paling powerful. Berhenti bilang saya sibuk atau saya capek banget. Mulai sekarang, coba deh catat jam kerja dan semua tugas kamu. Bawa data itu pas ngobrol sama atasan. Jadi obrolannya bukan lagi saya kewalahan, tapi Pak Bu, ini data kapasitas kerja saya. Mari kita lihat mana yang realistis. Ini bukan lagi soal ngeluh, tapi soal nyajiin fakta. Lanjut ke langkah kedua, soal prioritas. Atasan kamu mungkin bilang semuanya penting, semuanya urgent. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Paham soal ini aja udah jadi kunci buat ngelindungin diri kamu. Nah, kamu harus mulai berani nanya ke diri sendiri dan ke atasan. Oke, dari 5 tugas ini, mana satu yang benar-benar harus selesai hari ini? Memaksa adanya kejelasan kayak gini, itu cara kamu ngelindungin waktu dan energi kamu dari tugas-tugas yang sebenarnya bisa nunggu. Dan langkah ketiga, ini penting banget. Jangan jalanin ini sendirian. Lihat deh, support system kamu bisa datang dari mana aja. Ngobrol sama teman kantor yang mungkin ngerasain hal yang sama, cari perspektif dari mentor, atau bahkan sekedar curhat ke sahabat atau keluarga, itu bisa ngebantu banget. Pulih dari burnout itu jauh lebih cepat kalau kamu merasa nggak sendirian. Oke, terakhir dan ini bagian yang paling krusial. Kita bakal bahas perubahan mindset. Bedanya loyalitas dengan menyelamatkan diri sendiri. Udah saatnya kamu mendefinisikan ulang peran kamu. Coba deh, renungin kalimat ini baik-baik. Loyalitas yang benar itu bukan soal ngebakar diri sendiri sampai habis. Loyalitas itu soal ngebantu tim dan perusahaan buat sukses secara jangka panjang. Kalau kamu terus-terusan jadi korban dari sistem yang nggak adil, sebenarnya kamu nggak sedang nolong siapa-siapa. Jadi kesimpulannya apa? Masalahnya itu bukan karena kamu kerja keras, bukan. Masalah yang sebenarnya adalah kamu dibiarkan bekerja sendirian dalam sistem yang nggak adil. Itu beda banget. Jadi,
Apa inti dari semua obrolan kita hari ini? Pesannya simpel, tapi sangat kuat. Kamu punya hak, bahkan tanggung jawab buat bikin batasan. Bilang cukup itu bukan tanda kamu lemah. Justru, itu adalah tindakan paling cerdas buat nyelamatin diri kamu dan ujung-ujungnya karir kamu juga.